bukan salah Erik ten Hag. Scott McTominay berpendapat bahwa performa Manchester United yang tidak konsisten dalam beberapa laga terakhir sepenuhnya jadi tanggung jawab pemain, bukan Erik ten Hag selaku manajer. Hasil yang diperoleh Man United memang sulit ditebak dalam 4 laga terakhir. Semuanya dimulai ketika Man United secara mengejutkan ditahan imbang Galatasaray 3-3 dalam lanjutan grup A Liga Champions 2023-2024. Di laga selanjutnya, Man United tumbang 0-1 dari Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris. Di laga berikutnya, Man United secara mengejutkan menang meyakinkan 2-1 atas Chelsea. Entah kenapa, di laga terakhir, Man United yang bermain di kandang sendiri justru tersungkur di hadapan Bournemouth dengan skor 0-3. Kendati begitu, McTominay merasa Ten Hag sudah sebaik mungkin melatih dan merencanakan strategi yang tepat di dalam pertandingan. Tidak ada yang salah dengan manajer. Hasil Kings Cup Arab Saudi. 1 gol Cristiano Ronaldo bawa Al Nassr hajar Al-Shabab 5-2 dan lolos ke semifinal. Al Nassr sukses menghajar Al-Shabab dengan skor telak 5-2 dalam laga perempat final Kings Cup Arab Saudi yang digelar di Al-Shabab Club Stadium, Selasa, 12 Desember 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, Al-Shabab sejatinya memiliki peluang emas untuk memimpin lebih dahulu. Sayang, eksekusi penalti Yannick Carrasco pada menit ke-15 gagal membuahkan gol. 2 menit kemudian, Al Nassr sukses membuka keunggulan lewat gol yang dicetak Seko Fofana. Namun, Al-Shabab mampu menyamakan skor berkat sundulan Carlos Junior di menit ke-24. Hanya 4 menit berselang, Sadio Mane mencetak gol lewat serangan balik cepat untuk membawa Al Nassr kembali memimpin. Di masa injury time babak pertama, Abdurrahman Gareeb memperbesar keunggulan Al Nassr menjadi 3-1. Memasuki babak kedua, tempo permainan mulai menurun. Al Nassr semakin berada di atas angin usai Cristiano Ronaldo mencetak gol di menit ke-74. Di masa injury time, Hatan Bahebri mencetak gol bagi Al-Shabab, sebelum kemudian Mohamed Maran membobol gawang Al-Shabab untuk menyegel kemenangan 5-2 bagi Al Nassr. Berkat hasil ini, Al Nassr pun berhak lolos ke semifinal menyusul langkah Al-Halej dan Al-Hilal. 1 laga perempat final lainnya antara Al-Faisali versus Al-Ittihad akan dimainkan pada Selasa, 19 Desember 2023, pekan depan. Girona kalahkan Barcelona, Ancelotti, sungguh mengejutkan. Kemenangan Girona atas Barcelona pada pekan ke-16 Liga Spanyol 2023-2024 menjadi salah satu kejutan terbesar musim ini. Kemenangan ini membuat Girona naik ke puncak klasemen, menggeser Real Madrid yang sebelumnya berada di posisi teratas. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengakui keunggulan Girona dalam pertandingan yang menghibur dan penuh drama. Ancelotti berpendapat bahwa Girona bermain lebih klinis dan menunjukkan kepribadian yang kuat. Sebagai penggemar sepak bola, pertandingan ini sangat menghibur, kata Ancelotti. Ini seperti pertandingan tinju, dan Girona keluar sebagai pemenang karena mereka lebih klinis. Ancelotti memilih untuk tidak terlalu mengkritik timnya dan menghindari membahas taktik secara detail. Ia lebih fokus pada penampilan Girona yang mengejutkan. Sungguh mengejutkan melihat Girona berada di level ini dan menunjukkan kepribadian dan karakter seperti itu, ujar Ancelotti. Pesan Chelsea untuk Napoli soal Osimhen, lo jual, gua beli. Klub Premier League Chelsea dikabarkan siap membayar berapapun yang diminta Napoli untuk seorang Victor Osimhen. Dalam 2 musim terakhir, Chelsea sudah belanja pemain secara ugal-ugalan. Meski demikian, mereka masih punya beberapa area yang perlu pembenahan. Salah satunya adalah pos lini serang. Di sektor tersebut, Chelsea memang cuma punya stok pemain yang terbatas. Mereka cuma punya Nicolas Jackson dan Armando Broja. Penampilan keduanya masih jauh dari ekspektasi klub. Chelsea lantas disebut bakal belanja pemain lagi pada bursa transfer Januari 2024 nanti. Dan tentu saja mereka akan coba memboyong penyerang baru. Salah satu pemain yang kerap dikaitkan dengan Chelsea adalah Victor Osimhen. Laporan itu mengklaim Chelsea siap membayar berapapun yang diminta Napoli untuk Osimhen. Mereka siap memecahkan rekor pembelian pemain kala memboyong Enzo Fernandez dengan bandrol 121 juta euro pada Januari 2023 lalu. Madrid sudah kantongi 3 kandidat pengganti Kepa, salah satunya kiper Valencia. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan sudah mengantongi 3 nama kandidat pengganti Kepa Arrizabalaga, salah satunya adalah kiper Valencia, Giorgi Mamardashvili. Di awal musim ini, Real Madrid mengalami musibah. Kiper utama mereka yakni Thibaut Courtois mengalami cedera parah. Madrid memang masih punya Andriy Lunin. Akan tetapi mereka kemudian memutuskan untuk mendatangkan Kepa.
Ia diangkut dari Chelsea dengan status pinjaman. Tak ada klausul untuk pembelian permanen dalam transfer tersebut. Ulang kembali, Zlatan Ibrahimovic resmi dapat peran baru di AC Milan. Zlatan Ibrahimovic telah mengambil peran baru bersama Redbird Capital Partners sebagai penasihat senior untuk kepemilikan dan manajemen AC Milan. Pria berusia 42 tahun itu pensiun dari dunia sepak bola pada bulan Juni di akhir musim lalu, mengakhiri karirnya di Milan, setelah sebelumnya juga pernah bermain bersama Manchester United, PSG, Juventus, Inter Milan, Barcelona, dan Los Angeles Galaxy. Sebagai mitra operasional Redbird, Ibrahimovic akan berkolaborasi dengan tim investasi globalnya dan mendukung portofolio investasi perusahaan di bidang olahraga, media, dan hiburan. Selain itu, mantan penyerang timnas Swedia ini akan memainkan peran kunci dengan Rossoneri, menangani operasi olahraga dan bisnis mereka untuk membantu klub membangun kesuksesan sejak Redbird mengambil alih kepemilikan klub tersebut. Demi Araujo, Bayern bakal bayar berapapun yang diminta Barcelona. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen dikabarkan siap membayar berapapun harga yang diminta Barcelona agar bisa merekrut Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu jadi salah satu andalan lini belakang Barcelona. Ia pun masuk jajaran bek top dunia saat ini. Barca pun berusaha untuk mempertahankan jasa Araujo. Ia dipagari kontrak baru pada tahun 2022 lalu. Barca memang harus melakukannya. Pasalnya ia diincar oleh sejumlah klub top Eropa. Ia mengatakan Thomas Tuchel sangat menginginkan kehadiran Araujo di Bayern. Pihak klub juga disebut siap membayar berapapun harga yang diminta Barcelona untuk bek 24 tahun tersebut. Pukul wasit hingga tumbang, Presiden klub Liga Turki bakal ditahan. Presiden Ankaragucu, Faruk Koca, harus menerima konsekuensi dari sikap buruknya saat memukul wasit Halil Umut Meler. Saat ini, otoritas yang berwenang telah mengeluarkan perintah penahanan. Laga pekan ke-15 Super League Turki antara Ankaragucu versus Rizespor berjalan sangat panas. Duel di Stadion Aryaman pada Selasa, 12 Desember 2023, dini hari WIB berakhir dengan skor imbang 1-1. Begitu laga usai, beberapa orang langsung masuk lapangan dan mendekati wasit Halil Umut Meler. Setelah itu, Presiden klub Faruk Koca langsung memukul wasit Halil Umut Meler. Pukulan itu membuat wasit langsung tumbang. Namun, tumbangnya Halil Umut Meler tidak membuat serangan padanya berakhir. Dari tayangan di video, ada beberapa orang yang kemudian menendang wasit Halil Umut Meler sebelum diamankan ke ruang ganti. Kejadian itu mencoret potret sepak bola di Turki. Bahkan, pemerintah Turki langsung turun tangan. Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, telah mengeluarkan perintah penahanan untuk Faruk Koca. Hanya saja, sampai saat ini belum ada kabar resmi apakah Faruk Koca sudah ditahan atau belum. Sibuk cari pengganti Nick Pope, Newcastle incar Hugo Lloris pada bursa transfer Januari. Newcastle akan mempertimbangkan untuk melakukan transfer kejutan dengan mempertimbangkan nama kiper Tottenham, Hugo Lloris. Pada bulan Januari memutuskan bahwa ia membutuhkan tambahan penjaga gawang untuk Nick Pope. Pope akan menepi selama beberapa bulan karena mengalami dislokasi bahu, membuat Howe harus menanamkan kepercayaan diri pada pemain nomor 2 di masa mendatang. Martin Dubravka menggantikan sang kiper utama dalam kekalahan 3-0 Newcastle dari Everton pada hari Kamis, dan diperkirakan akan tetap berada di bawah mistar gawang dalam beberapa waktu ke depan dengan Loris Karius sebagai cadangan. Namun bursa transfer Januari akan memberi klub kesempatan untuk merekrut pelapis Pope karena mereka ingin terus meningkatkan performa di semua lini setelah menjalani musim yang sukses pada tahun lalu. Bukan kabar hoaks, Ronaldo versus Messi resmi bakal terjadi di awal 2024. Duel Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo bukan kabar palsu alias hoaks lagi, melainkan bakal menjadi nyata. Sebelumnya, Inter Miami selaku klub pemilik Lionel Messi, membantah kabar terkait potensi laga uji coba melawan Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Kubu Teherans menampik rumor kemungkinan menghadapi Al-Alami dalam ajang bertajuk Riyadh Season Cup. Kurang dari sebulan usai memberikan sanggahan, Inter Miami justru mengonfirmasi bahwa mereka bakal menjajal kekuatan Al Nassr. Kedua kubu akan bentrok pada Riyadh Season Cup di Kingdom Arena, Riyadh, 1 Februari 2024. Al Nassr bukan satu-satunya lawan Inter Miami saat tur pramusim ke Arab Saudi. Skuad arahan Gerardo Martino juga dipastikan meladeni Al Hilal. Kami akan menjalani 2 pertandingan di Arab Saudi pada Riyadh Season Cup sebagai bagian dari tur internasional pertama kami, demikian bunyi pernyataan Inter Miami lewat Twitter.
Dengan terkonfirmasinya partai Inter Miami kontra Al Nassr, publik bisa kembali menyaksikan pertarungan Messi versus Ronaldo. Rivalitas mereka selama lebih dari 1 dekade menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola dunia. Barcelona ingin rekrut gelandang Tottenham di bursa Januari nanti. Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan ingin merekrut gelandang Tottenham, Giovanni Lo Celso yang dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan penampilan impresif di London Utara. Hal tersebut membuat Xavi Hernandez semakin yakin untuk memboyongnya. Barcelona ingin merekrut gelandang Tottenham, Giovanni Lo Celso di Januari nanti. Pemain internasional Argentina telah menikmati kebangkitan di line-up Spurs dalam beberapa pekan terakhir, menjadi starter dalam 3 dari 4 pertandingan Premier League dan mencetak gol saat melawan Manchester City dan Aston Villa. Menurut kabar yang dilansir Sky Sports Menir Barca, Xavi menginginkan klubnya untuk merekrut gelandang Spurs, Giovanni Lo Celso di bursa Januari. Kebutuhan pemain dengan profil seperti Lo Celso semakin meningkat dengan cederanya Gavi. Jurgen Klopp, untung Liverpool tak jadi beli Caicedo. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp, menyebut timnya beruntung tidak jadi mendatangkan Moises Caicedo pada bursa transfer musim panas lalu. Di bursa transfer musim panas kemarin, si Merah ngebet mendatangkan gelandang bertahan baru menyusul hengkangnya Fabinho dan Jordan Henderson. Radar Terets pun lalu mengarah kepada 2 sosok, yaitu Moises Caicedo yang kala itu membela Brighton, serta pemain muda milik Southampton yakni Romeo Lavia. Bicara soal kiprah Caicedo dan Lavia di Chelsea, kedua pemain tersebut bisa dikatakan apes menolak pinangan Klopp. Sebab The Blues musim ini sangat terpuruk di Premier League, sementara tim Merseyside Merah bersaing di papan atas untuk memperebutkan titel juara. Penolakan yang dilakukan oleh Caicedo dan Lavia itu justru kini begitu disyukuri oleh Jurgen Klopp. Di musim panas kemarin, banyak sekali kejadian aneh yang terjadi di bursa transfer. Saya sekarang cuma bisa bilang, betapa beruntungnya kita bukan. Ucap Klopp seperti mengutip dari Goal.